Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda? Semoga senantiasa sehat. Kesempatan ini bersama Bapak Nurdi Saring SSI dalam seri video pembelajaran Komunitas Satwa Harapan. Pada pembelajaran kali ini kita akan bedah materi bahan ajar yang ada di LKS Ananda, yaitu bab tentang Komunitas Satwa Harapan. Oleh karena itu, persiapkan LKS Ananda dan buka materi tentang Komunitas Satwa Harapan. Kita akan bedah materi LKS tersebut. Baiklah Ananda, kita mulai bedah materi LKS-nya. Satwa Harapan ini diartikan sebagai satwa selain binatang yang dipelihara atau diternakkan, dan diharapkan jika diusahakan akan menghasilkan bahan dan jasa seperti ternak. Ini pengertian dari satwa harapan. Nah, adapun satwa harapan yang banyak dikembangkan seperti jangkrik, kroto. Kroto ini telur semut ya, semut yang masih dalam bentuk telur. Kemudian bekicot, ulat sutra, dan cacing. Nah, itulah beberapa contoh satwa harapan yang banyak dikembangkan di Indonesia. Nah, kita bahas satu persatu jenis dari satwa harapan tersebut. Yang pertama adalah cacing tanah. Cacing tanah memiliki nama Latin Lumbricus terrestris. Kalau pada umumnya berukuran panjang 9 sampai 30 cm. Nah, ukurannya ini bergantung pada banyak ruas badan, umur, dan mutu pakannya. Kemudian dari segi bidang pertanian, cacing tanah ini termasuk satwa yang sangat menguntungkan di bidang pertanian karena satwa ini dapat membuat lubang, menembus kedalaman, dan mencampur bagian bawah dengan bagian permukaan. Selain itu, kotoran cacing tanah ini mengandung nitrogen. Sebagaimana nitrogen ini adalah salah satu unsur yang terkandung di dalam pupuk. Jadi unsur hara penting bagi tanaman kotoran cacing tersebut. Nah, kemudian juga cacing tanah dia memiliki karakteristik termasuk kepada hewan yang atau binatang yang hermafrodit. Artinya dia berkelamin ganda. Setiap cacing dia bisa jadi jantan maupun betina. Dan dia kawin dengan menyatukan ada bagian dari tubuh cacing itu yang disebut klitelum. Nah, bagian ini nanti yang memungkinkan cacing bertukar sperma. Dan setiap cacing kemudian membentuk selubung telur dalam klitelumnya. Nah, ini cacing tanah sebagai satwa harapan dengan segala karakteristik yang dimilikinya. Satwa harapan berikutnya yaitu jangkrik. Jangkrik kalau kita analisis karakteristik dari hewan ini atau satwa ini berkerabat dekat dengan belalang. Jadi jangkrik dekat kekerabatannya dengan belalang. Tubuhnya rata,
memiliki antena, dan dia termasuk jangkrik ini kepada bangsa Orthoptera atau suku Grylidae. Nah, kebanyakan di Indonesia yang banyak dikembangkan adalah jangkrik dari jenis Gryllus testaceus dan Gryllus mitratus. Dan pada umumnya, secara umum, jangkrik ini adalah hewan yang aktif di malam hari. Artinya segala suatu kegiatan, makan, kawin, nah ini si jangkrik ini banyak aktif di malam hari. Oleh karena itu, di dalam membudidayakannya, si jangkrik ini diupayakan kandang tempat budidayanya dibuat mirip mungkin dengan habitat aslinya, yaitu tempat yang kadar cahayanya kurang. Kemudian jangkrik ini dari segi pakan, dia pemakan tumbuhan seperti krokot, tanaman sayuran, dan palawija. Nah, kemudian dari segi siklus hidup, jangkrik jantan lebih pendek usianya dibanding betina. Seperti dari jantan jenis Gryllus mitratus, ini hanya berumur 78 hari. Sedangkan umur betinanya bisa mencapai 105 hari. Nah, selanjutnya satwa harapan yang berikutnya adalah lebah madu. Lebah madu ini adalah satwa harapan yang dapat dikategorikan sebagai serangga sosial yang hidup berkoloni. Berkoloni ini maksudnya adalah mereka hidup berkelompok. Jadi di dalam satu koloni itu nanti ada beberapa kelompok lebah yang saling hidup bersama dan bekerja sama. Dalam satu koloni biasanya ada seekor lebah ratu, ratusan lebah jantan, dan ribuan lebah pekerja. Nah, yang paling banyak spesies lebah yang dikembangkan atau dibudidayakan untuk penghasil madu dan juga penghasil lilin, ya, itu dari lebah jenis Apis mellifera dari Eropa dan Apis adansoni atau Apis unicolor dari Afrika, dan Apis dorsata dan Apis indica dari Asia. Jadi ya, lebah madu sebagai satwa harapan, dia ini terutama menghasilkan madu. Di samping itu juga ada dihasilkan lilin. Nah, kemudian satwa harapan berikutnya yaitu ulat sutra. Nama Latin dari ulat sutra adalah Attacus atlas. Nah, hewan ini termasuk hewan polifotin. Artinya adalah hewan polifotin itu dia dapat hidup sepanjang tahun dan termasuk serangga polifagus atau dapat hidup pada 90 golongan tumbuhan yang bisa dimakan oleh larvanya. Kemudian kroto. Kroto juga termasuk kelompok satwa harapan. Kroto ini adalah satwa harapan, yaitu serangga yang bersuku Formicidae, yang bangsanya adalah Hymenoptera. Dan semut ini lebih kurang ada di bumi ini lebih kurang 12.000 jenis atau spesiesnya, dan sebagian besar hidup di kawasan tropika. Nah, semut ini termasuk juga sebagai serangga sosial seperti halnya lebah tadi. Nah, mereka hidup berkoloni, membentuk satu kesatuan yang kuat, sehingga disebut
semut merupakan termasuk satwa superorganisme. Karena koloni-koloni mereka membentuk sebuah kesatuan yang kuat. Nah, anggota koloni dalam satu koloni itu biasanya terbagi menjadi ada semut pekerja, semut pejantan, dan semut ratu di dalam satu koloninya. Dan mereka hidup berkelompok bersama membentuk satu kesatuan yang kuat. Nah, ini mengantarkan semut sebagai satwa atau hewan yang disebut sebagai superorganisme. Mereka hidup dalam koloni dan satu dengan yang lain, anggota yang ada dalam koloni membentuk satu kesatuan yang kuat. Nah, seterusnya satwa harapan berikutnya adalah bekicot. Nah, bekicot ini yang sering kita sebut siput darat. Dan ini satwa yang tersebar di seluruh dunia. Jenis satwa harapan ini yang banyak diternakkan itu dari jenis Achatina fulica. Achatina fulica, karena di sini ya, dia sebagai satwa harapan, bekicot ini mengandung daging yang kaya akan protein. Nah, kalau di Eropa itu sebagai bahan baku makanan yang disebut escargot. Jadi bahan makanan yang berbahan dasar dari daging bekicot ini. Dia bekicot merupakan sumber protein hewani. Dan bekicot juga kerap dipakai dalam pengobatan tradisional. Beberapa karakteristik dari satwa harapan yaitu bekicot. Nah, selanjutnya itu tadi jenis dari satwa harapan serta karakteristiknya yang dapat kita uraikan. Selanjutnya, kebutuhan peralatan produksi budidaya satwa harapan. Nah, ini kita ambil kepada budidaya jangkrik. Budidaya jangkrik ini membutuhkan waktu untuk produksi telur yang akan diperdagangkan. Ini hanya memerlukan waktu kurang lebih 2-4 minggu. Nah, produksi jangkrik untuk pakan ikan dan burung maupun untuk diambil tepungnya ini hanya memerlukan waktu budidaya 2-3 bulan. Ini uraian tentang karakteristik sarana dan peralatan di dalam produksi budidaya satwa harapan, dalam hal ini jangkrik. Nah, kemudian seperti yang disebutkan tadi, jenis jangkrik yang dibudidayakan itu banyak dari jenis Gryllus mitratus dan Gryllus testacus. Nah, adapun manfaat jangkrik sehingga dia dipandang sebagai komoditas satwa harapan. Nah, jangkrik segar ini bisa dijadikan sebagai pakan ikan, baik juga untuk pertumbuhan udang, ikan lele, dan dibuat dalam bentuk sediaan berupa tepung. Ini beberapa manfaat dari jangkrik, terutama untuk pakan ikan di dalam budidaya ikan. Nah, terakhir, teknik dan persiapan sarana dan peralatan budidaya satwa harapan. Teknik dan persiapan sarana dan peralatan budidaya satwa harapan
Yang pertama yang harus kita perhatikan adalah kandang jangkrik. Jadi budidaya satu harapan dalam hal ini satu harapannya adalah jangkrik. Nah, untuk kandang jangkrik yang perlu kita pahami, bentuk kandang itu berbentuk persegi panjang dengan tinggi 30 sampai 50 cm, lebar 60 sampai 100 cm, sedangkan panjangnya 120 sampai 200 cm. Nah, kotak kandang dapat dibuat dari kayu dengan rangka kaso, artinya lembaran kayu dengan lembaran kayu yang lainnya saling berhubungan. Ini dibuat bersusun, dibuat secara bersusun, dan kandang paling bawah, ini kandang paling bawah memiliki minimal 4 kaki penyangga. Jadi ada 4 kaki penyangga, dan masing-masing kaki itu diberikan semacam gelas ya, ditaruh di dalam suatu gelas yang nantinya diisikan air ataupun minyak untuk mencegah pemangsa, hewan pemangsa dari jangkrik tersebut, sehingga mereka tidak bisa masuk ke dalam kandang jangkrik. Jadi keempat kaki kandang ini perlu dialasi mangkuk yang berisi air dan minyak tanah ya, yang dilumurkan di tiap kaki penyangga. Dan kemudian kandang jangkrik, supaya kandang ini mirip seperti habitat aslinya, biasanya ini dilumuri dengan lumpur. Sebagaimana kita ketahui bahwa jangkrik hidup di pesawahan yang syarat dengan tanah lumpur, dan kemudian ditempatkan juga seperti daun-daun kering di dalam kandang tersebut, sehingga jangkrik bisa bersembunyi untuk mempertahankan dirinya sesama jangkrik yang lain. Sebagaimana diketahui, jangkrik dia bersifat kanibal, dapat memakan satu sama lainnya. Nah, Nanda, itu beberapa yang dapat kita kaji yang berhubungan dengan komoditas satu harapan, jenis-jenis dari satu harapan tadi, kemudian karakteristiknya, dan contoh teknis dari budidaya jangkrik yang berkaitan dengan komoditas satu harapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.